beliau bilang selama owner-ownernya masih ngurusin masalah teknis, maka bisnisnya nggak akan berkembang. Ya, halo, ketemu lagi ya bersama saya. Oke, pada hari ini ketemu lagi di acara The Ngobis, yaitu The Consulting Ngobrol Bisnis ya. Tentunya tamu-tamu kita itu cukup orang yang super gitu ya, orang yang menginspirasi gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbincang gitu ya dengan Pak Theo. Nah, siapakah Pak Theo ini? Pak Theo adalah pemilik atau owner dari Mr. Suprek. Nah, coba kita undang beliau untuk join bersama kita. Halo Pak Theo. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kedengeran ya Mas Rian ya? Oh iya, kedengeran kok Pak, kedengeran. Ya, baik Mas. Jelas kok. Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat, apa kabar? Ya, Mas Rian. baik juga Pak. Baik. Terima kasih Pak waktunya untuk hari ini sudah mau join ngobrol bareng ya dengan saya di The Ngobis. Hari ini bisa sharing-sharing buat teman-teman ya. Untuk teman-teman yang tentunya di Instagram semua ini ya. Oke. Nah Pak, tema pada kali ini adalah tentang kiat sukses gitu ya. Kiat sukses membangun puluhan cabang gitu ya ala Mr. Suprek. Nah mungkin sebelum ngobrol lebih lanjut nih, mungkin teman-teman ada mungkin yang masih belum kenal mungkin ya dengan Pak Theo. Nah sebenarnya siapa sih Pak Theo ini? Mungkin boleh perkenalan diri gitu. Perkenalkan, nama saya Theo. Saya ini mulai nyemplung di bisnis kuliner ini mulai 2016 Pak. Jadi sebelumnya saya itu profesional di oil and gas. Saya terakhir penempatan di Australia gitu. Jadi ceritanya saya kerja di Australia, terus kemudian pengen nikah, terus akhirnya resign gitu. Nah, kebetulan kembali istri ke Indonesia gitu ya. Ya, istri dan adik udah memulai usaha ayam geprek ini. Ceritanya seperti itu cerita awalnya dulu. Dimulai dari satu warung, ya bener-bener bisnis rumahan, bisnis warungan lah Pak, seperti itu Mas Rian. Kemudian saya masuk untuk membantu, cerita singkatnya seperti itu. Oke. Nah mungkin sebelum ngobrol lebih lanjut gitu ya, mungkin di-keep dulu nih ceritanya biar teman-teman makin penasaran ya. Ya. Oke. Mungkin sebelum lebih lanjut gitu ya, kita bahas dulu nih sebenarnya Mr. Suprek ya. Kita kenalnya brandnya adalah Mr. Suprek. Itu sebenarnya apa sih Pak? Nah mungkin boleh diceritakan sedikit. Nah, ide pembuatan bisnis Mr. Suprek ini Mas sederhana banget sih Mas. Sebenarnya awalnya singkatannya dulu ya. Singkatannya itu Suprek, susu dan ayam geprek. Nah, filosofinya itu kenapa ada susunya? Karena kan ayam geprek itu identik dengan pedas banget lah Mas, level-levelan gitu. Level 0 sampai level berapa lah itu. Susu ini berdasarkan penelitian, susu ini bisa menetralisir rasa pedasnya gitu. Kan pedas itu kayak dua kombinasi yang berlawanan disatukan gitu ya Pak. Ya, susunya ini untuk minumnya itu loh Mas maksudnya. Minumnya. Jadi, oke. Pedasnya ini kan berasal dari minyak capsaicin gitu ya. Nah, minyak ini akan terlarut oleh susu tadi gitu. Oke. Jadi dalam proses pembuatannya berarti ya? Enggak. Jadi sebenarnya ketika minum susu itu pedasnya akan larut gitu loh Mas. Jadi penghilang rasa pedas di dalam mulut. Betul. Makanya namanya Suprek, yaitu susu betul. Ayam geprek ya Pak ya? Ya, susu dan ayam geprek. Nah, jadi ide awalnya itu sangat sederhana sekali. Jadi
owner-ownernya ini kan dulu kan mahasiswa. Kita itu mahasiswa di Jogja. Saya di UGM, istri di UGM, adik di Duta Wacana juga. Nah, di Jogja itu kalau kita mahasiswa itu makan kan pengennya semurah-murahnya, porsi banyak dan enak. Oh ya, betul, betul. Istilahnya paket mahasiswa. Apa yang kita inginkan selama mahasiswa itulah yang kita bawa konsepnya di bisnis ini. Sesederhana itu. Oh, jadi konsepnya sangat simpel ya awal untuk memulai bisnisnya. Oke. Ya, gitu. Makanya sampai sekarang pun tagline-nya itu belum berubah, Mas. Dari pendiriannya 2015 Oktober. Sampai sekarang itu tagline-nya yaitu, Mas, enak, puas, murah. Oh, tagline-nya selalu itu ya, enak, puas, murah. Iya. Oh, oke. Dari segi target pasarnya sendiri, apakah memang menargetkan mahasiswa? Oh, betul. Sampai sebelum pandemi itu target market kita itu selalu mahasiswa dan early jobbers. Jadi apa namanya, selain mahasiswa juga pekerja-pekerja gitu, Mas. Pekerja-pekerja kantoran kan mindset-nya kan mirip-mirip. Mereka pengen yang enak, kenyang, murah, seperti itu kan. Sampai sebelum pandemi, Mas. Jadi sampai pandemi itu 2020 Maret kan. Betul. Meletuslah pandemi. Nah, di situ, Mas. Jadi titik perubahan kita. Jadi mau nggak mau kita harus berubah. Gini, Mas. Segmented kita adalah mahasiswa dan early jobbers. Oleh karena itu, kita buka outlet itu pasti cari-cari tempat yang di dekat-dekat mahasiswa dan pekerja-pekerja kantoran gitu kan ya. Oh, lokasi juga menentukan. Ya, sampai 2019. Sampai 2019. Meletuslah pandemi. Nah, ketika meletus pandemi itu mahasiswanya pulang, Mas. Iya. Kantor tutup. Kantor tutup, Mas. WFH semua. WFH semua. Jadi pasar kita hilang, Mas. Target market kita yang 80% mahasiswa dan pekerja kantoran hilang. Jadi kita mau atau mau, marketnya yang tersisa kan family di Surabaya ini. Iya, betul. Nah, sebelumnya 80% Mr. Supra itu memang di Surabaya dan sekitarnya, Mas. Ada di luar pulau seperti Tarakan, Banjar, dan Balikpapan. Tapi 80% di Surabaya. Nah, mau atau mau harus menggarap market family. Jadi gini, Mas. Kan beda tuh mahasiswa dan family. Jadi kita berpikir waktu pandemi itu yang kita perbaiki adalah kesan. Kalau mau menggrab market family dan pandemi, pokoknya harus bersih dulu. Betul atau enggak, Mas? Ya, kita sesimpel itu. Kita mikirnya sesimpel itu. Jadi yang kita rubah adalah utilitiesnya. Utilities kita rubah, utilities seperti sendok kita rubah, kemudian alat makan lah kita ubah. Seperti jadi zaman dulu itu awal-awal itu sampai sebelum pandemi kita itu masih pakai piring rotan dan di atasnya itu pakai kertas minyak gitu loh, Mas. Oh, oke. Ya kayak produk sebelah itu ada juga mirip konsepnya seperti itu. Kita rubah pakai paper tray. Paper tray seperti punyanya McD KFC. Iya. Sendoknya kita ubah yang sekali pakai sendok plastik. Jadi satu sendok satu package. Kita rubah itu dan ya puji Tuhan ya, Mas, it works. It works. Jadi kita bisa bertahan lewat market yang tersisa gitu. Wah, cost-nya jadi hitungannya jadi nambah lebih banyak. Nah, ya itu nggak kita pungkiri. Jadi cost-nya pasti nambah, COGS-nya pasti nambah di situ. Betul. Oke. Tapi lebih baik lah daripada dengan mengubah konsep itu, market kita bisa nge-grab market family yang tersisa di Surabaya ini dan kesannya
Dan kesannya udah berubah. Mr. Supra ini memang lebih bersih gitu, lebih higienis gitu. Dan hal itu penting waktu pandemi. Kalau kita ingat 2 tahun yang lalu, hal itu sangatlah penting. Jadi begitu pandemi kita ubah itu, kita di Instagram kita suarakan kepada masyarakat bahwasanya Mr. Supra follow protokol kesehatan. Nggak cuma follow protokol kesehatan, we are better di utilitiesnya dan alat makannya. Sesuatu banget dan it works gitu Mas. It works ya, padahal nggak banyak semua tempat atau restoran gitu ya menerapkan hal itu. Ada yang tetap mempertahankan dengan citranya mereka. Kadang banyak juga yang seperti itu. Mengikuti pasar semuanya bisa berubah ya Pak ya. Ya betul. Oke. Nah tadi kan sempat disinggung nih awal mulanya gitu ya bergerak atau nyemplung di dunia bisnis ya, karena setelah dari Australia kemudian pengunduran diri kemudian masuk ke Indonesia. Nah kemudian bisnis yang kelola adalah di bagian kuliner. Kenapa Pak? Kenapa nggak nyoba di tempat atau yang lain, mungkin usaha yang lain atau apapun lah? Kenapa harus kuliner? Karena istri dan adik ipar udah duluan untuk mengikuti ini Mas. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi nggak pernah nyoba yang tempat atau sesuatu yang lain gitu? Belum pernah. Jadi setelah waktu mahasiswa sampai kerja dulu ya pernah, tapi kan nggak 100% turun terjun gitu ya Mas ya. Jadi kan ceritanya dari oil, kan waktu itu 2016 itu oil crash Mas. 2015-2016 itu oil crash. Jadi ceritanya oil itu dari 100 USD per barrel jadi 30. Terus ya ceritanya saya itu udah lama untuk minta resign tapi nggak di-approve. Karena oil crash itu ya blessing in disguise tadi Mas. Jadi bahasanya waktu itu kena package lah, dapat pesangon Mas, kena PHK tapi dapat pesangon lah. Dari uang itu lah yang dijadikan untuk buat cabang kedua gitu, keduanya Mr. Supra. Oke. Jadi imbas dari itu akhirnya bukalah cabang 1. Ya, nah buka cabang itu masih sistemnya masih warungan, saya sendiri yang jaga, saya masih bantu-bantu waiters, bantu-bantu masak seperti itu, masih bener-bener warungan sekali. Sampai cabang ketiga pun masih warungan Mas, jadi compounding lah istilahnya sekarang. Cabang pertama dan cabang kedua dikumpulkan untuk buka cabang ketiga, dan sistemnya masih warungan, owner-ownernya sendiri masih turun tangan semua. Oke. Terus ini ada yang menarik nih, ada yang pengen saya tanyakan, boleh ya? Sorry nyela. Oke, silakan. Nah, ketika waktu membuka awal cabang itu, hal apa yang paling berkesan lah ketika awal-awal pembukaan cabang itu? Nah, awal pembukaan cabang itu ya Mas ya. Jadi si owner-ownernya lah tadi, bisa dibilang foundernya adalah adik ipar saya dan istri saya. Beliau itu saya masih lihat sendiri Mas, dari pagi mulai belanja pasar sampai penutupan cuci piring itu masih ikut semua Mas, termasuk saya. Saya kan masuk di 2016, itu saya masih ikut. Nah, kesannya ya ngerasain semuanya Mas, bener-bener kita ke pasar, it's real, maksudnya kita bener-bener turun tangan, kita ke pasar. Dan kerjaan itu tergantung kita banget gitu loh Mas, itu sampai di outlet ketiga. Nah, ceritanya di outlet ketiga itu bisnisnya nggak going smooth, yang di outlet ketiganya itu nggak going smooth. Nah, di titik itulah kita bener-bener berhenti, kita stop, kita nggak, memang niat nggak buka cabang lagi untuk mengkoreksi diri gitu loh Mas. Kan kita nggak ada semuanya empat-empatnya ini kan bisnis keluarga ya. Empat-empatnya ini nggak ada yang berbackground economics atau finance, nggak ada Mas. Jadi ya kita men-stop diri. Kita mikir lah, wah bisnisnya nggak gini banget lah. Kalau kita cuma bertiga berempat gini, kita mau open suatu toko lagi, kalau hanya tergantung kita nggak bisa gitu. Jadi udah uangnya nggak ada dan sumber dayanya serta sistemnya nggak ada. Akhirnya di titik itu kita stop. Kita cari konsultan.
kebetulan konsultannya adalah kakak kelas saya zaman kuliah itu sebagai konsultan bisnis. Nah, di titik itu saya masih ingat banget Mas, diajarin bagaimana caranya buat SOP. Karena perkataan beliau ini masih terngiang ke saya. Beliau bilang selama owner-ownernya masih ngurusin masalah teknis, maka bisnisnya nggak akan berkembang. Karena kita nggak bisa helikopter view lah, seperti itu. Iya, jadi, betul. Selama 2017 itu setahun kita belajar mensistemkan walaupun masih sederhana seperti itu. Bikin SOP, terus ada paling enggak ada KPI-nya, macam itu. Gitu ceritanya Mas. Oh, jadi memang waktu yang ketiga benar-benar istilah evaluasi ya? Ya, evaluasi itu. Oke, jadi semuanya sistem itu dibangun. Nah, sekarang setelah sistem itu terbangun, efek yang dirasakan sendiri dari Pak Theo dan juga owner-owner yang lain itu seperti apa, Pak? Nah, setelah sistem terbangun, Mas, kita kan udah nggak ngurusin teknis lagi. Nah, ini kita baru bisa mikir pengembangan, Mas. Kita baru bisa membuat planning, kita bisa membuat forecasting, kita bisa menganalisa data yang sudah tersaji, gitu kan. Kalau dulu, jadi selama kita masih ngurusin operasi, masih ngurusin teknis, kita masih ikut geprek, kita masih bikin bumbu. Dari mana hal-hal itu terpikirkan, kan nggak bisa, gitu. Iya, betul. Tapi pesan saya buat teman-teman semua juga, ya jangan meremehkan hal-hal remeh teknis itu tadi, menurut saya loh ya. Karena dengan kita menguasai atau pernah megang teknis, kita akan tahu detailnya lah seperti apa harusnya sistem itu dibuat, gitu Mas. Oke, berarti memang sangat powerful sekali ya. Ya, memang kuncinya untuk mengembangkan bisnis sampai punya puluhan cabang itu menurut saya sistem sih Mas. Jadi karena di sistem itu, yang saya maksudkan sistem ini nanti pada hilirnya itu adalah laporan keuangan. Jadi membuat sistem sampai terbentuk laporan keuangan. Karena dari situlah kalau kita pembalap itulah dashboard kita. Kalau di balapan itu ada speed, ada RPM. Nah, kita itu bisa baca semuanya dari situ, gitu. Jadi nggak tergantung perasaan lagi, seperti itu. Tapi ginilah, saya harus awal ini saya harus bilang bahwasanya semua ini bukan dari tergantung pinter enggaknya ownernya lah. Menurut saya semua ini sudah di luar akal pikiran saya. Jadi semua ini karena Tuhan yang Maha Esa lah. Menurut saya seperti itu sih. Oh ya, benar. Jadi kalau usaha tanpa doa pun juga percuma juga ya Pak ya. Betul. Nah lanjut nih Pak. Pada saat di tahun berapa tadi, 2017 ya, itu kan sudah mulai membangun sistem, kemudian sudah mulai pengembangan. Nah, hal apa yang dipikirkan pertama kali ketika ingin melakukan pengembangan Pak, ketika sistem itu sudah mulai terbentuk? Saya akan jawab salah satu hal utama yang akan menjadi problem kita adalah permodalan, Mas. Oke, permodalan. Ya. Setelah sistem terbentuk, mau buat toko lagi, modalnya dari mana, gitu kan? Nah, kita waktu itu dihadapkan pada pilihan sih. Ada beberapa pilihan, kita bisa franchise, kita bisa hutang bank. Tapi hutang bank bukan pilihan yang tepat sih waktu itu loh ya Mas. Karena karena belum proven, bisnisnya belum proven, gitu. Terus yang ketiga adalah kemitraan. Jadi bagi hasil lah. Nah, kita untuk waktu kita flashback ke 2017-2018 itu kita mengambil jalan kemitraan Mas, gitu. Oke. Jadi kemitraan dengan mungkin dengan orang-orang yang pemilik modal dan tempat. Betul. Oke. Jadi kemitraan itu akhirnya terbentuk mulai tahun 2018 ya. 2018 ya. Betul.
Nah, kita sempat juga sih nyoba, kan namanya bisnis kan cocok-cocokan ya, model bisnis itu cocok-cocokan ya. Betul. Kita juga pernah mau nyoba franchise, Mas. Siapa nggak pengen buka langsung ratusan cabang gitu. Iya. Kita coba, Mas, franchise. Tapi mungkin memang bukan itu jalannya. Jadi ada franchise kita di Bali dan ada di Timika. Kita pernah buka 2 franchise dan it's not going well gitu. Tapi saya juga ginilah, maksudnya balik ke pernyataan awal tadi bahwasanya ya model bisnis itu cocok-cocokan sih. Dan untuk sampai di titik sekarang kayaknya Mr. Suprek ini belum cocok untuk dikembangkan dengan skema franchise gitu. Oke. Jadi cukup kalau menurut dari model bisnisnya berarti masih lebih cocok ke arah kemitraan gitu, Pak ya? Iya. Sekarang sebagian kemitraan, sebagian pakai modal sendiri gitu sih, Mas. Oke. Nah, ini ada lagi satu menurut pemikiran saya yang cukup menarik nih. Hal apa yang mungkin harus diperhatikan ya dari pengalaman dari Pak Theo sendiri ketika ingin memilih franchise? Kok kayaknya franchise lebih oke ya, karena mungkin bisa langsung ratusan cabang, bisa langsung kebuka, kemudian produknya bisa langsung terkenal kemana-mana kayak gitu. Kebetulan kalau saya nggak oke, Pak, franchise, Pak, karena mungkin produknya kali ya. Jadi produknya ini kalau kita mau nge-franchise-kan ke franchise gitu ya, Mas ya. Itu tuh kayak kita itu harus menularkan etos kerja kita, roh bisnis ini ke mereka. Nah, sedangkan untuk produk ayam geprek ini kan parameternya itu lumayan banyak, Mas. Jadi nggak easy to the franchise yang kita kirim frozen kemudian tinggal digoreng dijadikan, kayaknya nggak semudah itu. Jadi parameternya itu kayaknya banyak gitu sih, Mas. Jadi kita perlu belajar lagi lah istilahnya. Kan franchise itu yang bener-bener franchise seperti ya sebut merek lah ya, McD, KFC, itu kan mereka franchise juga. Tapi kerumitannya, kemudian hal-hal yang diaturnya kompleks banget kan, gitu sih. Ya, betul. Jadi someday kalau kita mau franchise ya kita harus mengupgrade sistemnya, kita mengupgrade indikator-indikator KPI-nya sampai sekeren mereka baru kita melepas franchise soalnya. Pemikiran saya seperti itu. Jadi benar-benar mulai sistemnya dibuild gitu ya, dibangun. Ya. Betul. Program yang cocok, karena belum tentu semua program itu akan cocok dengan lini usaha yang kita jalani gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, sampai detik ini yang kita yang kita pegang ya kita kelola sendiri seperti itu. Jadi kita mengembangkan sistem internal untuk mengelola beberapa cabang seperti itu. Oke, nah ada kesulitan tersendiri nggak Pak dalam mengelola? Kita kan tahu mungkin ada sudah puluhan cabang nih di Mr. Suprek gitu ya. Ada kendala tersendiri nggak Pak menangani yang puluhan cabang? Kendala untuk menangani sendiri versus kita franchise-kan. Kalau kita menangani sendiri seperti ini, itu kepusingannya jauh lebih besar daripada kita jual franchise. Lebih double ya. Karena kita mengembangkan sistem seperti itu kan. Semakin banyak cabangnya, maka timnya piramida organisasinya harus betul. Piramida organisasi harus berjalan mengikuti perkembangan outletnya seperti itu. Jadi tingkat kepusingannya ini double Mas. Sebenarnya kalau cari enaknya ya Mas, enaknya franchise. Tapi dengan ya bisa dibilang dengan usaha Mr. Suprek ini berhasil. Oke lah, it's work lah. Jangan bilang berhasil dulu lah. Dengan berjalannya usaha Mr. Suprek ini, saya bisa bilang ke teman-teman sekalian bahwasanya kalau kita bisnis
itu nggak perlu mikir, wah kita bukan orang terkenal, kita bukan orang kreatif, gitu ya Mas ya. Kalau kita lihat teman-teman franchise sekarang, sorry itu sih, maksudnya, wah asal terkenal bikin franchise meledak gitu kan. Lah ini, betul. Ya kan. Tapi jangan berkecil hati lah. Kalau teman-teman nggak terkenal, teman-teman nggak kreatif, nih buktinya Mr. Suprex juga bisa berjalan sampai hari ini. Iya. betul. Mengenai ini Pak, saya ini sebenarnya penasaran. Saya tadi sebelum Iki Live sebenarnya lihat-lihat dulu sih Mr. Suprex itu gimana sih. Saya buka kan Instagramnya, oh seperti ini produknya gitu. Nah, yang jadi saya penasaran ini berkaitan dengan ini sih, logo. Nah, logonya dari Mr. Suprex itu kan sebenarnya kan ada ayam dan sapi ya. Nah, itu mungkin bisa mungkin sedikit kasih gambaran kenapa sih harus logo itu gitu. Wah ini jadi ceritanya, ini kebetulan yang sedang join ini ada ibu mertua saya ini Pak. Nah ini beliau ini foundernya, Ibu Rita Harjani. Mungkin suatu saat kita bisa undang beliau untuk menjelaskan logo. Ya, halo selamat malam Ibu. Nah jadi intinya dulu itu ini kalau nanti saya salah tolong ibu mertua saya jawab saya. Jadi intinya kita itu wes gendang opo usaha gendang buka gitu loh Mas, ceritanya Mas. Nggak mikir sejauh itu filosofinya apa. Jadi balik lagi ke pernyataan awal saya tadi ya. Jadi ide untuk membuka Mr. Suprex ini dulu ya sesimpel zaman anak-anak mahasiswa pengennya makan banyak, enak dan murah, ya gendang buka, gendang gage buka. Seperti itu. Jadi memang benar Mas. Kayaknya memang keluarga kita nggak kepikiran memikirkan filosofi logo apa gitu nggak. Terus pokoknya gendang buka ya seperti itu. Nah sekilas kita lihat sih itu tuh kayak menurut saya sih ikonik karena jarang sekali menyandingkan seekor ayam dan seekor sapi. Itu akan menjadi sebuah hal yang menurut saya secara pribadi itu unik. Bisa ya logo logo sapi dan juga ayam digabung menjadi satu, harusnya mungkin yang umumkan sapi dan juga mungkin ada hewan berkaki 4 lainnya, ini benar-benar berseberangan gitu. Ya, jadi kan ceritanya kan ayam geprek dan susunya susu sapi dah Mas. Iya. Seperti itu. Jadi jujur Mas, jujur. Waktu mau buka itu kita itu bahkan nggak ngerti branding, kita nggak ngerti marketing. Ya, bener-bener wes gendang buka seperti itu sih Mas. Yang penting ya udah jalan dulu, masalah apa nanti sambil jalan gitu ya Pak ya. Masalah apa sambil jalan dalam perlindungan Tuhan. Ya. Ini nggak gojekan Mas, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi saya merasakan banget lah penyertaan Tuhan. Kalau dipikir mustahil lah Mas. Bisnis warungan, satu warung sekarang sampai bisa jadi 16 atau 17 cabang sekarang dan still ongoing. Saya pikir-pikir dengan kekuatan manusia sendiri kayaknya beneran mustahil. Tapi itulah yang terjadi. Jadi saya berulang-ulang ngomong bukan karena kuat gagah kita, ya, tapi karena campur tangan Tuhan lah. Dan yang selain daripada itu ya kitanya ya memang harus tekun Mas, kita harus tekun belajar sampai sekarang. Jujur kita itu selalu ada dari tahun ke tahun itu selalu ada konsultan yang mendampingi gitu. Oke, berarti peran konsultan juga cukup penting ya dalam perkembangan sebuah bisnis ya. Betul Mas. Jadi misalkan kita jadi kita fokusnya apa sih tahun ini, misalkan kita fokusnya HR gitu ya. Ya kita cari konsultan HR yang kompeten. Terus misalkan seperti tahun-tahun pandemi gitu, kita mau memperbaiki sistem tuh. Kita sistemnya mau otomasi dan efisiensi sistemnya. Kita cari konsultan yang mengarah ke sistem tersebut gitu Mas, perbaikan sistem tersebut. Seperti itu sih. Oke. Ya. Jadi memang pandemi pun juga tidak semuanya bisa dibilang jelek lah ya. Iya. Karena di situ kita juga ada kesempatan untuk melakukan perbaikan dan juga inovasi-inovasi. Betul ya. Betul Mas. Oh iya. Satu lagi nih yang saya penasaran sih sebenarnya, dalam selama ini berkarya ya di dunia bisnis kuliner, hal apa yang paling sangat berkesan
menurut Pak Tio dari pengalaman itu? Yang wah kayaknya nih nggak mungkin ini bisa kejadian kalau nggak kayak gini gitu. Wah, banyak Mas. Banyak sih Mas. Tapi bahwasannya, halo Mas, dengar ya? Ya, oke. Usaha sendiri itu banyak tantangannya Mas. Mulai dari pandemik, belum masalah internal, belum juga masalah eksternal gitu kan ya Mas. Tapi satu hal yang menjadi pegangan kita, karena kita kan bisnis keluarga ya Mas ya. Di luar semua kerumitan itu tadi, kita itu harus memegang satu hal, yaitu kerukunan. Itu sih Mas. Oke. Karena dalam bisnis keluarga ini ego kita kan sama-sama tingginya gitu ya Mas ya. Ya, betul. Bayangkan founder semua, owner semua gitu kan. Iya, apalagi jadi ada bisnis 4 keluarga orang ini, ya bisnis keluarga ini ada bagusnya, ada buruknya juga. Owner semua, strong semua, egonya tinggi semua. Jadi kalau dipaksakan tinggi-tinggi semua itu Mas, pecah itu Mas. Pengennya utara, timur, barat, selatan. Makanya harus kerukunan tadi itu harus dipegang. Jadi kita selama rapat ya bolehlah adu pendapat gitu ya. Tapi setelah kita putuskan satu hal, yaitu saling mendukung di hal yang kita putuskan tersebut. Gitu sih menurut saya. Nah, ini yang saya mau share untuk teman-teman semua. Jadi dalam keributan itu Mas, dalam keributan itu ada dua hal menurut saya. Ada sumber keributan itu ada dua hal. Yang pertama adalah problem dan tension. Problem, inilah yang harus kita cari solusinya Mas. Problem ini. Tapi kalau tension, ketegangan, itu nggak bisa dicari solusinya. Bisanya kita manage Mas. Saya ibaratkan gitar. Gitar itu kan tension kan Mas. Ketegangan senar-senarnya itu kan. Betul. Itu kalau ketegangannya itu tinggi semua gitu ya Mas ya, wah nggak akan jadi, tidak akan menghasilkan nada yang indah. Tapi tension itu harus di-manage agar menghasilkan suatu harmoni yang indah. Di situ juga bisnis Mas menurut saya. Jadi dari sumber keributan tadi harus kita pilah-pilah mana yang menjadi sumber problem, itu harus kita cari solusinya. Tapi yang tension itu harus kita manage Mas, karena kan modelnya beda-beda Mas. Dari 4 orang ini ada yang apa namanya Mas, tegas banget gitu kan ya, misalkan 4-4-nya ini tegas semua Mas, wah hancur Mas gitu. Makanya kita harus memanagenya sumber tension itu tadi agar menjadi kekuatan dan harmoni, suatu simfoni yang indah, agar harmonis gitu loh Mas. Gitu. Oke, mungkin boleh Pak dikasih tips atau ini ya, mungkin teman-teman kan apalagi yang baru bergerak di bisnis ya, khususnya di kuliner gitu ya, mungkin ada yang join itu biasanya pasti sedikit banyak merasakan problem yang sama. Mungkin bisa dikasih masukan untuk memanage tension itu tadi seperti apa gitu. Oke, jadi intinya kita harus duduk bersama, kemudian mau nggak mau kita harus ngomongkan visinya sih Mas. Jadi visi besar ke depannya ini apa sih? Gitu. Kalau suatu saat nanti kita terjadi keributan lagi, kita harus misalkan berantem nih, kita harus sama-sama saling mengingatkan bahwasanya kita sama-sama punya visi besar nih. Gitu. Kita harus diingatkan di visi awal kita. Itulah yang menurut saya salah satunya yang kemudian merukunkan kembali dan mempersatukan kembali gitu sih. Walaupun terlihat klise banget ya, visi apa sih kayak dengan suatu yang tak kasat mata kan. Betul. Padahal itu satu poin penting. Yes, betul. Ya. Jadi kebetulan kan saya kan juga seorang konsultan, jadi memang saya juga menemui banyak juga ternyata perusahaan itu visi misinya mereka itu nggak jelas. Padahal ketika dihadapkan sebuah problem yang mungkin dengan para direktur atau para komisaris gitu ya,
itu mereka sudah tidak lagi melihat visi misinya atau visinya ke depan itu seperti apa, jadi tetap tegang-tegangan tetap gitu. Nggak akan ketemu jalan keluarnya kalau kita saling egonya saling tinggi. Iya, betul Mas. Iya, oke. Nah, bahkan di luar dari susah kan ya Mas, yang sebenarnya kita kayak pengusaha UMKM ini disuruh bikin visi gitu. Awalnya ketika konsultan ngomong kita visimu apa, Mas? Kita bilang Mas bullshit banget, tapi itu penting Mas. Iya, betul, itu sangat penting. Jadi, betul. Ya, benar. Mengapa kamu menjalankan bisnis ini? The big why-nya itulah yang penting menurut saya. Iya. Itulah suatu bahan bakar kita yang suatu saat ketika kita nanti lelah, ketika kita ingat the big why-nya kita doing this work, itu akan menjadi bahan bakar kita untuk semangat lagi juga sih Mas. Gitu. Iya, betul. Ini ada satu pertanyaan dari Wilona, Mr. Suprek sudah waralaba atau belum? Sempat waralaba, tapi sekarang kita postpone dulu lah ya waralaba. Oke. Jadi kita jalankan secara internal dulu gitu. Kalau ingin join dengan kemitraan masih bisa ya Pak ya? Kemitraan sementara ini kemitraannya yang kita buka seluas-luasnya adalah kemitraan tempat Mas. Jadi kalau ada teman-teman yang punya tempat di wilayah strategis gitu, silakan berhasil dengan kita gitu. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang pengen kemitraan ya bisa hubungi langsung di Instagramnya Pak Theo ya, bisa ya? Boleh. Ini pertanyaan terakhir sih. Boleh nggak Pak kasih tips untuk teman-teman nih yang mungkin mau membuka usaha khususnya di bidang kuliner. Nah tipsnya apa nih sebelum buka dari segi Pak Theo? Tipsnya sebelum buka? Ya, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan, kemudian tipsnya supaya saya nih mau masuk nih di dunia kuliner, kira-kira persiapannya apa gitu, termasuk mungkin mental dan lain sebagainya. Oke. Saya langsung jawab teknis saja ya Mas ya? Boleh. Kalau persiapan untuk membuka bisnis kuliner gitu ya, itu harus ditentukan target marketnya dulu. Target marketnya okay. Malah target market ya, bukan sebagainya ya. Jadi ketika kita sudah memutuskan target marketnya siapa, itu nanti kan penyusunan strateginya itu semua kan berdasarkan target market itu. Mau buka kuliner macam apa, harganya berapa, modelnya seperti apa, maksudnya modelnya fokus on take away atau dine in seperti itu, terus lokasinya di mana. Kan yang paling penting sebenarnya kan target marketnya, mau jual ke siapa gitu. Oke. Itu sih dari saya kalau untuk persiapannya untuk membuka bisnis kuliner gitu. Oke, jadi yang utama adalah target market ya Pak ya. Iya betul. Mungkin bisa konsep bisnisnya mau dibikin seperti apa. Karena dari target market itu nanti semuanya akan menjurus ke situ kan Mas. Kalau mau jual ke konsumen type C, katakan seperti mahasiswa, early jobbers itu kan kemudian semua strateginya kita arahkan ke sana, mulai dari jenis makanannya ya seperti tadi yang saya omongkan, jenis makanan, harga dan lain sebagainya gitu. Karena targeting itu butuhnya enak, puas, murah itu tadi. Nggak perlu dijualin plating yang sebagus-bagusnya apa, terus kemudian makanan yang wow supaya di foto kelihatan keren seperti apa, kan nggak seperti itu gitu. Jadi menurut saya target market itu salah satu hal yang penting untuk persiapan pembukaan gitu. Oke, baik. Oke Pak Theo, terima kasih sudah mau. Thank you Mas Rian. Ya, sudah mau ngobrol bersama kami ya di The Ngobis untuk malam hari ini. Thank you. Ya, terima kasih banyak atas waktunya sudah disediakan. Sama-sama Mas Rian, sukses buat The Consulting juga. Karena menurut saya perjalanan bisnis para pengusaha kuliner ini alangkah baik. Nggak cuma kuliner sih, semua pengusaha apalagi level UMKM ini alangkah baiknya jika
ditemani oleh konsultan yang profesional menurut saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak atas tipsnya dan juga informasi sharing-sharingnya. Thank you Pak Theo. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam waktu dekat ya. Amin, amin. Ya, selamat malam, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mas.